Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi kelas pelatihan screening saham swing pendek STS 5 di tanggal 16 Februari hari Minggu, teman-teman ya. Jangan sampai kelewatan karena ini hanya terbatas untuk 10 orang aja. Nah, teman-teman akan dapat rumus-rumus ini ya, atau lihat video di atas untuk lebih detailnya, teman-teman ya. Rumus-rumus Sugiono 2, Sugiono Mini. Nah, ini adalah rumus swing, teman-teman. Kita akan bedah cara saya untuk dapat stock pick saham. Nah, pakai rumus ini teman-teman, kita akan bedah nanti di kelasnya di tanggal 16, teman-teman. Selain teman-teman akan dapat rumus-rumus swing yang bisa dipakai seumur hidup, teman-teman akan dapat bonus ya, cara menghitung harga wajar. Harga wajar BRI adalah 3.835. Nah, kemarin sempat nyentuh di sini ya, guys ya. Jadi, rumus ini sangat penting untuk dikombinasikan dengan metode swing tersebut, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pengen tanya-tanya, langsung chat saya aja, kontak ada di deskripsi. Lebih jelasnya lihat video di atas, dan kita lanjut ke videonya, teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, dari Fajar Daily, dan kali ini kita bahas harga wajar saham Demas. Ini juga permintaan, jadi bagi teman-teman yang pengen sahamnya dibahas gitu ya, dihitung harga wajarnya, bisa ketik di kolom komentar YouTube, Bang bahas saham ini dong. Ya asal udah rilis laporan keuangan kuartal 4. Kalau baru kuartal 3 kita nggak bisa bahas, teman-teman ya, karena nggak update kayak gitu. Kalau udah ada rilis laporan keuangan kuartal 4 baru kita bahas. Dan kebetulan di sini Demas ada permintaan juga, di Demas di sini juga udah rilis laporan keuangan kuartal 4, jadi udah full kayak gitu. Dan kita akan hitung berapa harga wajarnya, teman-teman. Nah, mungkin banyaknya teman-teman yang nyimpen di Demas gitu ya. Karena Demas ini termasuk saham yang bagi dividennya tuh lumayan gede. Tapi memang ada sedikit kekecewaan ya kemarin ya. Jadi Demas tuh nggak bagi dividen interim ya. Biasanya Demas tuh bagi dividen interim di bulan Juni, Juli ya, di tiap tahun. Nah, ternyata di tahun 2024 kemarin Demas ini nggak bagi, teman-teman. Nah, mungkin itu bikin kecewa ya para investor seperti itu, guys. Nah, tapi saya yakin Demas ini akan bagi dividen ya nanti, guys ya. Di Juli nanti, teman-teman. Ya, di Juli nanti di sini, teman-teman. Di pertengahan tahun lah dia akan bagi dividen lagi. Kemungkinan memang setahun ini memang dia Demas itu nggak bagi dividen. Katanya saya baca itu mau buat beli lahan kayak gitu, guys ya. Mau buat beli lahan baru buat diolah lagi, karena Demas ini kan ini ya properti gitu ya. Dia harus beli tanah dijual lagi kayak gitu, guys ya. Jadi istilahnya dia buat modal beli tanah lagi. Nah, semoga aja di tahun ini itu ya, di bulan Juli nanti ya si Demas akan bagi dividen, teman-teman. Untuk si Juli ya. Memang setahun ini lagi puasa nih ya untuk investor Demas. Oke, kita akan hitung harga wajar dari Demas, teman-teman. Ya, kira-kira berapa? Mungkin ya banyak yang sangkut tentunya di sini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini sekilas ya dari labanya, memang Demas ini labanya naik, guys. Nah, kalau seperti ini sih seharusnya ya, ini logikanya seharusnya nanti di bulan Juli dia bagi dividen. Di bulan Juli, ya kan? Ya, dividen finalnya berarti di bulan Juli itu akan bagi dividen. Juli tahun ini dia akan bagi dividen si Demas. Untuk berapanya kita kurang tahu karena ini ada setahun nggak bagi dividen. Kalau biasanya sih bagi dividennya itu 100% ya. Jadi semuanya dibagikan ke dividen ya gitu. Tapi gara-gara udah setahun nggak bagi dividen, ya mungkin akan sedikit beda format kayak gitu, guys. Kita tunggu aja kayak gitu. Nah, kita hitung dulu aja harga modal harga wajarnya berapa, teman-teman. Nah, kita masukin ke sini ya. Nah, bagi teman-teman yang mau dapat rumus harga wajar dan rumus saham swing tentunya, teman-teman bisa ngikutin kelas nanti di tanggal 16 ya. Ini seatnya terbatas, langsung chat saya aja bagi teman-teman yang mau ikut. Langsung kita undang di grupnya, teman-teman. Nah, teman-teman akan dapat rumus harga wajar dan rumus saham swing tentunya. Gitu, guys ya. Oke, kita bahas teman-teman di sini. Kita masukin untuk harga bukunya, teman-teman. Di sini harga bukunya 149 ya. Oke, kita akan Oke, data udah kita input dan inilah harga wajar dari Demas. Guys, nah ini adalah harga wajar dari Demas sih. Demas punya harga wajar itu di 280, teman-teman, dengan PBV 1,9. Wow. Udah drop banget ya si Demas, teman-teman. 280, guys, harga wajarnya. Pernah nyentuh nggak sih? Pernah ya. Jadi Demas pernah nyentuh harga wajar di 2020-2021, teman-teman. Nah, ini mungkin pas waktu dia itu rutin bagi dividen ya si Demas, teman-teman. Nah, kita lihat aja apakah Demas bisa ke harga wajar. Bisa kalau dia emang rutin bagi dividen lagi. Karena udah setahun ya dia itu stop bagi dividennya, teman-teman. Dan kalau saya baca-baca itu nanti di pertengahan tahun dia akan bagi dividen, teman-teman. Nah, kita lihat di sini untuk Demas ya, untuk dividennya itu
kapan, berapa kira-kira gitu ya. Nah nih guys ya, Demas kemungkinan akan bagi dividen di bulan Juli teman-teman di sini. Dengan perkiraan dividennya itu sekarang harganya 139. Nah, perkiraan dividennya itu adalah 11%. Ya, kalau emang dia mau bagi itu 11%. Kalau formatnya masih kayak format yang lalu, tapi karena udah setahun nggak bagi dividen, mungkin aja yieldnya bakal turun. Nah, tapi walaupun yieldnya diturunin teman-teman, ya seharusnya ini bentar guys. Ini PS-nya 27 ya guys ya. Oke ya, sekitar 9% lah untuk dividen Demas teman-teman. Ya, jadi istilahnya menarik untuk menurut saya guys. Atau mungkin bagi teman-teman yang istilahnya itu, kok Demas nggak bagi dividen ya, takutnya nggak bagi dividen lagi. Ya boleh cicil-cicil dulu, atau mungkin masuknya nantilah setelah bulan Juli. Nah biasanya kalau bulan Juli udah bagi, berarti tahun depan akan bagi lagi. Kayak gitu guys ya untuk si Demas. Kita tunggu aja teman-teman untuk si Demas itu mau kayak apa. Yang pasti ini udah jauh di bawah harga wajar teman-teman ya. Ya harusnya sih menarik lah. Walaupun nggak bagi dividen, kalau misalnya sektor properti ini naik, ya Demas itu akan naik. Dan lagian juga udah di bawah harga wajar ya. Targetnya bisa lah balik ke sini lagi lah guys ya. 150-an lagi harusnya sih untuk Demas bisa banget teman-teman ya. Oke ya, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.